oleh Bapak Haji Burhanuddin SPD sebagai Kepala SDN 18 Pontianak Barat. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia guru penggerak dan Bapak Ibu yang pada hari ini hadir dalam kegiatan diseminasi guru penggerak angkatan keberapa ini? Angkatan ke-7, Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, angkatan ke-7. Jadi kita masuk pada 7 angkatan, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan di angkatan berikutnya muncul guru-guru penggerak yang baru. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, perkembangan iptek, ya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini sangat dahsyat Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu sempat Bapak Wali Kota kita itu membuat program sekolah itu supaya anak-anak belajar Al-Quran, kemudian setiap tahun dibuat hataman secara massal. Ini salah satu cara Pemkot untuk mengurangi aktivitas anak-anak menggunakan internet, khususnya permainan game itu. Nah, ternyata perkembangan iptek itu nggak bisa dibatasi Bapak Ibu, sehingga anak-anak menggunakan iptek ini untuk belajar. Untuk mempersiapkan itu semuanya, tentunya Bapak Ibu memiliki kompetensi Bapak Ibu dalam penguasaan iptek itu Bapak Ibu. Maka dibuatlah program oleh oleh Kementerian Pendidikan itu, ada yang disebut dengan sekolah penggerak, guru penggerak, dan kepala sekolah penggerak. Rangkaian kegiatannya seperti ini Bapak Ibu. Setelah mereka belajar di komunitas, akhirnya mereka membuat semacam diseminasi Bapak Ibu. Tapi yang paling penting itu Bapak Ibu, karakteristik kurikulum Merdeka atau IKM itu yang diterapkan sekolah pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menyesuaikan karakteristik peserta didik untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran yang berpusat pada anak. Maka pembelajaran kita dibuatlah namanya pelajaran diferensiasi, ya, pembelajaran mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik. Karena apa, Bu? Ada proyeksi kebutuhan peserta didik. Tiga proyeksi kebutuhan peserta didik, yaitu karakter, kompetensi, dan literasi. Bu. Mau tidak mau kita guru, ya, harus belajar Bapak. Masa anak sudah sampai ke bukit kita baru menapak Bapak Ibu. Anak sudah menguasai teknologi, kita ini tidak bisa apa-apa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau anak menguasai teknologi, kita ngajar dengan cara-cara konvensional.
Apa? Dia terpaksa saja melihat kita berdiri di depan kelas, tapi di pikirannya, di hatinya, ya keluar dari konteks itu, Bapak Ibu. Kalau sudah seperti itu, apakah tujuan pembelajaran kita tercapai? Tidak mungkin kan, Bapak Ibu. Jadi teknologi ini benar-benar dimanfaatkan untuk pembelajaran di sekolah kita. Maka itu dibuatlah guru penggerak, yang mana guru penggerak ini merasa tergerak, menggerakkan, bergerak, tergerak, dan menggerak. Kompetensi seperti itu. Mudah-mudahan dengan diseminasi ini untuk angkatan ke-8 masih banyak guru-guru P3K, PJLP maupun guru-guru ASN yang tergerak untuk mengikuti program guru penggerak ini. Dan saya selalu kepala sekolah ini, Bu Imi ngeluh, Pak, berapa kali nolak, hanya didorong-dorong ya Bu Emi ya. Nah, Bu Eka juga, Bu Heni kita dorong, dan Bapak ini kita dorong untuk ikut guru penggerak ini. Ya, mudah-mudahan yang akan datang lebih banyak lagi guru-guru SD 18 ini ikut guru penggerak. Karena kita tahu untuk Kecamatan Pontianak Barat SD 18 kita paling banyak Bapak Ibu guru penggerak, Bapak Ibu. Kita 3 Bapak Ibu ya, 3. Tempat lain itu ada yang kosong. Itu pun nggak banyak yang nggak lulus Bapak Ibu. Ini 9 itu 1 ya. Cuma 4 orang ya. Angkat 6 1 kan? Si Yani Japri kan. Yani ya, angkat 1 ya. Ini 13 kosong. 71 ada enggak? 71 enggak ada. 71 enggak. Ya, 31 enggak ada juga. Ya. Sekolah kita walaupun guru ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi kalau ya maksudnya kita semua Bapak Ibu nanti jadi guru penggerak. Itu harapan kita semuanya Bapak Ibu ya, agar ini dapat terwujud. Nah, kemudian tentang visi misi juga tadi kita sampaikan, silakan lakukan perubahan. Kalau belum tercapai, kita tetap pakai visi misi itu, tinggal kita melaksanakan tujuannya untuk mencapai indikator-indikator yang sudah ditetapkan. Karena semua visi misi itu baik, tapi bagaimana Ibu menjiwai, memahami, dan mewujudkan visi misi itu, ya? Karena visi misi itu mimpi, ya. Nah, kalau ya semua hidup ini punya mimpi, Bapak Ibu, punya rumah besar, ya, punya mobil, punya pesawat, ya Bapak Ibu ya. Nah, itu mimpi kita, Bapak Ibu. Kalau tidak ada mimpi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Insya Allah dengan mimpi itu kita dapat mewujudkan, dan bagaimana cara mewujudkannya. Maka itu diseminasi guru penggerak hari ini kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Masalah kan berakhir. Diteruskan nanti ke pembagian kelompok di kelas masing-masing. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik rekan-rekan semua, kita lanjut kegiatannya, yaitu pembagian kelas. Jadi kegiatan diseminasi ini akan dibagi dalam 3 kelas. Adapun pembagian kelas sebagai berikut. Kelas A, yaitu dengan Ibu Eka Suryanti, tepatnya di kelas ini, di kelas 4A. Moderator Ibu Emi Masriatin, peserta saya sendiri Rima Malini, yang kedua Siti Maftuha,
Yang ketiga Pak Riki, yang ke-8 Bu Dina ya. Yang ke-9 Rizky. Kemudian kelas C bersama Ibu Heni Suhaini di kelas 4B. Moderator Ibu Nafsi Dwi. Kemudian pesertanya yang pertama Ibu Yefta, yang kedua Ibu Vika, yang ketiga Ibu Nada, yang keempat Bu Fuji, yang kelima Surya. Ya. Surya. Yang keenam Ibu Yulia Stuti, yang ketujuh Bapak Ridwan, yang kedelapan Bapak Bagas, dan yang ke-9 Pak Nino. Nah, kegiatan kita akan kita lanjutkan setelah isoman. Jadi kita istirahat dulu 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan kegiatan ini di kelas masing-masing. Jadi saat ini kita silakan istirahat dulu. Terima kasih. 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Suryanti SPD selaku pemateri pada kegiatan diseminasi siang ini. Yang saya banggakan Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan diskusi diseminasi budaya positif aksi nyata modul 1.4. Alhamdulillah berkat rahmat Allah SWT siang ini kita bisa berkumpul di kelas 4A untuk mendengarkan pemaparan materi dan juga diskusi tentang diseminasi aksi nyata budaya positif. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga diskusi, dan yang keempat penutup. Berhubung pembukaan sudah dilaksanakan, jadi untuk menyingkat waktu langsung saja kita masuk pada sesi penyampaian dan penyajian materi oleh pemateri. Waktu dan tempat kepada Ibu Eka saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Eni Masdiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman sudah hadir kembali setelah isoma tadi untuk memenuhi undangan sosialisasi dan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang saya bawakan pada siang hari ini selaku calon guru bergerak angkatan 7 tahun 2025. Lebih enaknya saya berdiri ya Bapak Ibu ya, mohon izin. Oke, nah nyangkut. Baik, ini udah tahu lah ya, kalau saya lahirnya di Pontianak tanggal 20 Agustus 1986, saya lanjut ke materi. Nah, adapun tujuan dari diseminasi ini adalah yang pertama mengimplementasikan pemahaman terkait budaya positif yang dapat membantu murid belajar dengan aman dan nyaman sesuai filosofi KHD, dan tidak hanya itu, juga akan mendapat kesempatan untuk membagikan kepada rekan-rekan sekalian mengenai apa sih budaya positif itu. Nah, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, sebelum kita memulai melanjutkan ke materi selanjutnya, seperti biasa saya pasti membuat kesepakatan kelas. Nah, jadi kesepakatan kelas kita untuk hari ini yang pertama adalah fokus. Jadi saya harap Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian untuk fokus kepada kegiatan hari ini. Mohon maaf kalau misalnya handphone atau gawai atau gadget letakkan sejenak, karena
ini berhubungan juga dengan kita kawan-kawan ya. Jadi budaya positif itu sangat penting menurut saya. Makanya kami memang ingin mendiseminasikan ini supaya kawan-kawan mengetahui apa saja sih yang ada di dalam budaya positif di program Guru Penggerak. Kemudian next yaitu bertanya, ya, aktif bertanya, kemudian keingintahuannya kuat, ya kan, teman-teman sekalian ya. Kemudian saling menghargai. Nah, jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah atau memberikan saran, teman yang lain bisa mendukung pertanyaan atau mendengarkan dengan seksama. Kemudian mencatat hal-hal yang menurut Bapak Ibu sekalian penting. Nah, baik. Nah, materi kita hari ini lumayan banyak Bapak Ibu. Nah, jadi durasi yang diberikan oleh fasilitator dan PP itu durasinya dari 60 sampai 120 menit. Jadi semoga kita bisa 1 jam. Nah, kalau lebih sedikit pun ya mohon dimaklumi. Baik, nah yang pertama adalah budaya positif, itu apa saja, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol kita sebagai guru, dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, jadi saya lanjut ke materi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini budaya positif. Nah, apa sih pentingnya budaya positif Bapak Ibu? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Boleh? Budaya positif. Iya, penerapan disiplin bisa, boleh. Penerapan positif, kemudian iya, pembentukan karakter. Pentingnya budaya positif di sekolah itu adalah pembentukan karakter Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya pembentukan karakter di dalam diri siswa, tetapi juga di guru. Nah, seluruh staf atau stakeholder yang ada di sekolah kita. Nah, berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Pasal 12, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah yang berpihak pada murid sebagaimana tertuang dalam standar proses di pasal 12. Nah, jadi memang sudah tertuang di Standar Pendidikan Nasional untuk peningkatan mutu melalui budaya positif ini Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi Bu Rima bilang untuk pembentukan karakter. Nah, masuk ya. Nah, budaya positif itu sendiri adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, jadi itulah yang sebenarnya tujuan dari menciptakan budaya positif di sekolah, agar nilai-nilai dan keyakinan serta kebiasaan yang ada di sekolah yang kita lakukan pada murid itu dapat terwujud. Nah, Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang tempat persembahyan bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Ya, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, kemudian menjaga dan melindungi murid-murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini sebagai petani dan sekolah sebagai lahan, berarti otomatis kita ingin hasil yang baik, betul? Betul? Nah, jadi bagaimana supaya hasil dari apa yang kita tanam, apa yang kita semai, apa yang kita panen itu menjadi baik. Nah, inilah kuncinya dan inilah PR kita bersama Bapak Ibu sekalian. Nah, saya di sini berdiri membagikan informasi kepada rekan-rekan sekalian untuk belajar bersama bagaimana kita menciptakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Sudahkah kita menjalani budaya positif di sekolah kita? Sudahkah kita memberikan tingkah laku positif kepada peserta didik kita? Nah, itu nanti akan kita kaji bersama. Masih banyak materinya Bapak Ibu. Nah,
salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini tadi yang saya bilang, kita harus membangun nih keyakinan peserta didik kita, anak-anak kita nih, bagaimana mereka harus membangun budaya positif, bagaimana kita membentuk karakter anak-anak murid kita supaya mereka bisa menjadi positif, menjadi karakter, menjadi anak-anak yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nih Bapak Ibu, tadi udah budaya positif. Dari budaya positif tadi kita bisa menghasilkan disiplin positif. Nah, nih disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Nah, menurut teori kontrol dari Dr. William Glasser, nah nih Bapak Ibu, kita tuh nggak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nih, ini menurut teori dari William Glasser. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak kawan-kawan? Jadi nggak boleh, nggak bisa orang lain mengontrol kita. Jadi kita sendiri yang mengontrol. Kita mau ke kanan, kita mau ke kiri, kita mau ke depan, kita mau ke belakang. Itu diri kita sendiri. Maka dari itu yang bisa mengontrol kita tuh adalah diri kita sendiri. Nah, ini menurut teori lagi, menurut Dr. William, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, nih. Jadi makna disiplin tadi, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita Bapak Ibu agar mencapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu mengajar, membentuk karakter anak-anak pasti memerlukan tujuan. Benar? Betul? Nah, tujuannya apa? Pasti ingin anak murid kita menjadi orang yang sukses, menjadi pendidik, menjadi anak-anak yang berkarakter, ya, menjadi orang-orang pemimpin penerus bangsa. Kalau bisa dia bisa gantikan presiden, kalau bisa dia jadi menteri. Itu yang kita harapkan bersama. Nah, jadi semua perilaku ini memiliki tujuan. Nah, didukung oleh teori motivasi ini Bapak Ibu. Teori motivasi ini ada dua. Yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Nah, ini secara garis besar yang akan kita pelajari pada siang hari ini Bapak Ibu. Nah, jadi ada posisi kontrol di situ sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman, ada pemantau, manajer dan lain sebagainya. Ini nanti yang akan kita pelajari. Nah, tujuan dari disiplin positif tadi sudah disampaikan ya. Jadi kita harus menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri kita sendiri agar nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi pembentukan karakter ini kita bisa tanamkan dari sekarang Bapak Ibu sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Baik, nih disiplin. Nah, disiplin, kita bisa nih support disiplin. Yuk kita disiplin. Nah, sudahkah kita disiplin Bapak Ibu? Belum ya, benar. Belum, kita belum disiplin Bapak Ibu. Kita selalu push ke siswa, disiplin nak, disiplin kerjakan soal, disiplin ini. Kita sudah belum disiplinnya. Mari kita introspeksi diri. Nah, secara garis besar, disiplin berasal dari bahasa Latin. Nah, maknanya ini adalah, nah ini bisa Bapak Ibu baca sendiri ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi orang yang disiplin itu dalam secara garis besar ya, secara umum, kita nih bilang disiplin itu adalah supaya orang tuh patuh sama kita. Benar? Kau nih jadi disiplin dalam mengerjakan PR. Berarti anak itu tuh harus patuh sama kita. Nah, harus patuh dalam mengerjakan PR. Kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan, ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bapak Ibu sekalian, disiplin itu bisa saja membuat orang lain merasa tidak nyaman. Benar enggak? Ya. Jadi kalau kita disiplin ya, contoh ya Bapak Ibu,
Kita nih ada satu orang guru, misalnya dia disiplin, datang jam 6.20, balik sore, gitu kan? Enak gak Bapak Ibu? Jujur aja, enak gak kita ngelihatnya? Sedangkan kita gak disiplin nih, enggak kan? Kok kita gak bisa kayak gitu sih? Nah itu yang membuat kita tidak nyaman. Nih, ini bisa saya skip ya, karena disiplinnya secara umum. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk mengembangkan pendidikan karakter, salah satunya dikembangkan budaya positif di sekolah. Budaya positif yang dikembangkan di sekolah itu berisi kebiasaan yang disepakati bersama Bapak Ibu. Ya, bukan hanya kita yang membuat, tapi disepakati bersama oleh anak-anak kita. Ya, jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Kita memang susah Bapak Ibu untuk membentuk anak-anak kita, betul nggak? Sedangkan saya aja sendiri, gak usah lah orang lain. Kita nih mau mendisiplinkan diri kita sendiri, mau mengimplementasikan budaya positif yang ada dalam diri kita sendiri susah. Ya, contohnya kita nih orangnya super cuek misalnya. Kita mau negor orang terus tuh, susah kan? Nah, itu pun susah dalam diri kita untuk membentuk budaya positif yang ada dalam diri kita sendiri itu Bapak Ibu. Nah, budaya positif dapat berkembang dengan baik pada murid dan siswa. Ini akan membangun hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, dan orang tua. Jadi, suatu budaya positif di sekolah dapat terwujud dengan maksimal itu apabila ada hubungan kerjasama yang baik antara murid, guru, orang tua. Ya, dalam menumbuhkan kesadaran dalam melakukan hal-hal baik. Jadi, murid yang terbiasa melakukan pola hidup yang teratur, kemudian mengembangkan kepercayaan diri dan tanggung jawab bersama, kemudian dia bisa membentuk karakter siswanya, dia pasti bisa dengan sendirinya membangun budaya positif. Jadi, kalau siswa yang sudah tidak terbiasa dengan budaya positif di sekolah, itu akan susah kita bentuk. Betul? Bu Nani udah ngajar berapa tahun di sekolah? Kalau di sini udah masuk 19 tahun. 19 tahun. Nah, berarti udah senior saya. Nah, kalau sudah 19 tahun, pasti ibu selalu menanamkan budaya positif kan di kelas kan? Nah, susah dah Bu selama 19 tahun itu membentuk karakter siswa melalui nilai-nilai budaya positif yang ada di sekolah. Membentuk budaya positif itu pertama kita mendekat dulu dengan murid. Oke, baik. Harus mendekati siswa. Ya, baik. Terus kemudian setelah kita mendekati siswa, barulah kita bisa menanamkan budaya-budaya positif yang kita inginkan itu ya Bu ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, 19 tahun bukan waktu yang singkat. Jadi sudah banyak peserta didik yang sudah dibentuk oleh Bu Nani budaya-budaya positif. Jadi beliau sudah banyak sekali menanamkan budaya-budaya positif terhadap peserta didiknya. Jadi udah pengalaman sekali. Nah, ini salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Nah, disiplin positif tadi tanpa ancaman ya Bapak Ibu. Siapa yang masih ngancam di kelas? Masih, Bu Rima masih. Rata-rata. Saya juga masih mengancam di kelas. Awas proyek saya jangan itu masih. Iya, masih. Saya sendiri masih kita mengancam. Nah, ternyata menurut Ki Hajar Dewantara kita tidak boleh memberikan hukuman atau pengancaman Bapak Ibu. Nah, nanti ada materinya lagi. Seperti apa sebenarnya yang harus kita lakukan terhadap murid kalau murid itu melakukan kesalahan. Nah, ini materi yang kedua. Materi yang kedua adalah keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini sudah pernah membuat keyakinan di kelas masing-masing. Sudah ada ya. Oke, boleh Bu Mira sampaikan keyakinan kelas yang sudah Bu Mira buat di kelas seperti apa? Keyakinannya kalau misalkan kita bertanggung jawab sebagai siswa, misalkan tugas yang diselesaikan, kerapihannya diperhatikan, seperti itu. Keyakinannya ya jadi orang yang sukses dan orang yang bisa lebih maju. Baik, nah bagus. Terima kasih Bu Mira. Oke, ini keyakinan kelas. Nah,
Pak Riki, apakah Pak Riki pernah membuat keyakinan kelas pada saat Pak Riki mengajarkan PJOK di kelas? Boleh disebutkan keyakinan kelas apa saja? Baik, setiap saya mengajar di kelas, khususnya kelas 4 IT, saya selalu meyakinkan kepada anak-anak jangan takut melakukan praktik. Kalaupun itu tidak tahu, coba dulu. Coba, kalaupun tidak bisa, tidak masalah. Yang penting dicoba dulu. Kita akan tahu. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa, tidak masalah. Jadi anak-anak itu semangat. Setiap olahraga itu, baik itu pembelajaran di kelas ataupun praktik di lapangan. Itu aja. Baik, berarti mereka keyakinan kelasnya mencoba, ya, mencoba sesuatu yang belum dipelajari atau jangan takut untuk mencoba sesuatu. Baik. Nah, Bapak Ibu, saya sampaikan ya untuk contoh keyakinan kelas saya, mohon izin. Ini seperti yang sudah saya lakukan di kelas. Ini saya membuat keyakinan kelas. Jadi peserta didik saya ajak untuk membuat kesepakatan kelas. Nah, nih, benar kata Bu Mira tadi. Yang pertama menjaga kebersihan. Ini salah satu contoh keyakinan kelas yang saya buat di kelas. Jadi saat mereka mulai untuk tidak melakukan hal-hal ini, mereka akan sadar dengan sendirinya, Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah membuat suatu kesepakatan kelas, suatu keyakinan kelas. Nah, jadi itu membuat mereka lebih lebih menyadari kalau mereka tuh kalau mau berbuat salah tuh, oh iya ya, kita kan udah buat keyakinan kelas nih, oh iya ya, kita udah buat kesepakatan kelas nih. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan untuk menjadi keyakinan kelas dan kesepakatan kelas tidak boleh dilanggar. Nah, ini Bapak Ibu, hukuman sama dengan pendisiplinan. Benar atau salah? Ayo, benar apa salah? Pendisiplinan. Hukuman itu sama dengan pendisiplinan, benar nggak? Secara garis besar benar ya, Bu Putih? Benar ya, menurut selama ini kita seperti itu. Benar Bu Rabiatul ini sudah senior nih, tahun depan beliau insya Allah akan pensiun. Benar Bu, disiplin sama dengan hukuman sama dengan pendisiplinan. Enggak ya Bu ya, benar ya Bu ya. Secara nyata, secara realita itu hukuman adalah pendisiplinan. Nah, tetapi sebenarnya itu bukan. Nah ya, nih Bapak Ibu, kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses pendisiplinan murid. Nah, jangankan anak murid itu sendiri, anak kita pribadi nih, kalau dia salah, biasanya kita kasih hukuman, tak boleh menghapus, benar? Itu bentuk hukuman, ya. Nah, padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda, Bapak Ibu, dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam pembentukan diri murid. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Itu kalau disiplin. Tapi kalau penghukuman, nah ini mengendalikan perilaku murid agar tidak bablas tadi. Nah, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Nah, jadi berbeda ya Bapak Ibu ya. Pendisiplinan tuh hukuman sama dengan pendisiplinan tuh berbeda. Jadi disiplin sendiri bisa untuk jangka panjang maupun jangka pendek, tetapi hukuman itu adalah untuk membentuk karakter dia sendiri. Nah, hukuman ini perlu diingat Bapak Ibu, perlu digarisbawahi. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Nah, jadi pernah tidak Bapak Ibu merasa kalau Bapak Ibu memberikan hukuman kepada siswa malah membuat siswa itu berontak, malah buat dia nggak ikut kita? Pernah kan? Jadi kalau kita kasih hukuman nih, kau nulis 2 lembar halaman, itu hukuman atau konsekuensi? Belum tahu ya. Oke.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hal yang melekat dalam anak tadi ketika mendapatkan hukuman adalah rasa tidak nyaman, uncomfortable. Dia nggak merasa enak kalau kita menghukumnya, ya. Dia mau menjalani hukuman yang ada pun nggak enak ya. Nah, itu kalau kita melakukan hukuman kepada anak-anak kita. Dampaknya, anak bisa menjadi pemberontak, berbohong untuk menghindari kesalahan, lebih sering menyendiri, enggan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan rasa bersalah, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Wow, itu efeknya Bapak Ibu sekalian. Secara tidak langsung saya juga menyadari pada saat saya ikut program Nurmukra ini, ternyata saat kita memberikan hukuman kepada anak, dampaknya seperti ini. Tanpa kita sadari, kita sudah membentuk anak seperti ini. Semoga kita tidak kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, semoga kita tidak gitu. Nah, kembali ke disiplin positif. Nah, setelah kita memberikan hukuman kepada peserta didik tadi, ya, tidak boleh sebenarnya kita memberikan hukuman, tapi kita harus memberikan disiplin positif, pendisiplinan. Nah, caranya bagaimana tadi nih? Menggunakan motivasi internal dalam diri mereka untuk mencapai tujuan. Ya, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sogokan maupun pujian dari orang lain. Ya, ini sama lah, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang kita harapkan saat kita memberikan disiplin kepada peserta didik kita? Nah, harapannya di masa yang akan datang, anak-anak akan menjadi lebih mandiri dan memiliki integritas dalam setiap hal yang dilakukan. Nah, dari tadi kita bicara tentang disiplin positif. Bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah? Boleh ujian? Kasih saya satu. Bagaimana kita menciptakan budaya positif? Salah satu contoh. Bagaimana caranya kita menciptakan budaya positif di sekolah? Menugaskan para siswa untuk bila melihat sampah, buang sampah pada tempatnya. Oke, pembiasaan membuang sampah pada tempatnya. Baik, itu salah satu contoh ya. Nah, baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, caranya, salah satu cara untuk menciptakan budaya positif di sekolah adalah yang pertama adalah fokus pada kesehatan mental setiap orang. Nah, ternyata kita ini harus peduli juga dengan kesehatan mental seseorang Bapak Ibu. Jadi kalau sekiranya kita tidak bisa memahami dia, tidak bisa memahami karakter peserta didik itu, kita juga akan susah untuk menerapkan budaya positif. Nah, kemudian ciptakan komunikasi yang efektif, tanamkan toleransi dalam organisasi, menilai siswa secara objektif, wujudkan kesetaraan di kelas, memotivasi siswa, kemudian kita menunjukkan apresiasi kita. Ini kita skip ya, kita bisa skip. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, tanpa kita sadari nih Bapak Ibu sekalian, tanpa kita sadari sebenarnya kita tuh sudah melakukan budaya positif di kelas. Kita memberikan pembelajaran berpihak pada murid, kemudian melakukan kebiasaan untuk melaksanakan upacara bendera di kelas, kemudian meminta peserta didik untuk maju ke depan kelas, menyampaikan materi, kemudian ikut kegiatan, berprestasi di sekolah. Nah, itu sebenarnya kita secara tidak langsung sudah menerapkan budaya positif, ya. Nah, tanpa kita sadari Bapak Ibu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, saya mau ngajak Bapak Ibu biar nggak ngantuk, kita bermain mengontrol diri kita. Judul permainannya adalah cobalah buka. Nah, jadi ini bukan? Iya Bu Emi. Habis ini kita mau main. Nah ya, jadi permainan ini berpasangan Bapak Ibu. Nah, tujuan dari permainan ini adalah bagaimana seberapa kuat Bapak Ibu mengontrol diri Bapak Ibu sendiri untuk melakukan hal-hal yang menurut Bapak Ibu baik. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu berdampingan berdua. Boleh depan tangan samping kiri kanan, boleh silakan. Nah, permainan ini ikut nggak? Boleh ikut Bu Emi. Permainan yang buka enggak, buka tutup judulnya. Nah,
jadi permainan ini adalah judulnya buka tutup. Berdiri kan mainnya? Boleh berdiri, boleh Ya ya, semangat ya Bapak Ibu. Kita main buka-bukaan. Yang pertama buka bakal. Nah baik, nah ini Bapak Ibu kegiatan kita untuk coba buka. Jadi tujuan dari permainan ini adalah Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang berharga dalam diri Bapak Ibu supaya tidak dilihat oleh orang lain. Ya, baik ya Bapak Ibu ya. Oke, sip. Boleh? Pertama, boleh Murabiatul tutup dulu tangannya. Tutup. Ibu bayangkan, Bapak Ibu sekalian bayangkan di tangan Bapak Ibu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat berharga, yang tidak, iya dua-duanya, yang tidak boleh dilihat orang lain. Nah, tugas teman lawannya, tugas Munani adalah merayu, membujuk, menyogok dan lain sebagainya. Bagaimana cara ibu membujuk Murabiatul untuk membuka apa yang ada di tangan Murabiatul? Nah, seperti itu aturan permainannya Bapak Ibu. Jadi bayangkan sesuatu yang berharga di dalam tangan Bapak Ibu, sesuatu yang berharga di dalam tangan Bapak Ibu. Bayangkan teman lawan membujuk, menyogok, merayu dengan segala cara agar kita bisa membuka tangan kita. Nanti ada filosofinya Bapak Ibu. Ya, kalau kita berhasil dibuka, apa filosofinya? Berhasil menutup, apa yang filosofinya? Nah, jadi saya boleh Bu, Ibu boleh misalnya nih, saya nih, Pak Riki nih, aku kasih kode sasi Ibu, kok buka lah. Dibujuk sampai batas waktu. Saya kasih waktu 1 menit, sedang atau 2 menit untuk membujuk. 1 menit ya, 1 menit ya, untuk membujuk, merayu, apakah bisa dibuka atau tidak bisa dibuka. Gantian ya, gantian 1 menit Bu Nani dengan Bu Rabiatul, nanti Bu Rabiatul membujuk Bu Rusnani untuk membuka apa yang berharga yang dipegang beliau. Oke, 1 menit mulai dari sekarang. Pak Safa belum, kamu berdua, kamu mau jadi diam-diam. Oh, lagi tidak mood ya, lagi tidak berteman ya, ya. Boleh Bu, yang kanan boleh. Berarti Bu Nani, Bu Rabiatul bayangkan nih, di tangan Ibu nih apa nih? Bu Nani membujuk untuk Bu Rabiatul membuka. Silakan Bu Nani membujuk Bu Rabiatul bagaimana supaya Bu Rabiatul membuka tangan Bu Rabiatul. Oke, sip. Silakan Bapak Ibu dilihat. Kalau dia kendor berarti udah terbuka ya. Baik, ayo 1 menit mulai dari sekarang. Terbuka tadi, ada yang terbuka enggak? 30 detik. Buka, ayo buka. Saya slogan. Oke, siapa yang buka? Siapa yang udah buka? Oke, Pak ini sudah buka. Oke. Guru lagi, Murabiatul buka nggak? Berhasil nggak? Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Gagal ya? Gagal. Terbuka. Oke, gagal. Burus tadi Murabiatul tidak ada yang terbuka. Berarti berapa orang yang terbuka? Pak Riki buka. Oke, Pak Riki terbuka. Ini buka. Rima terbuka berarti terbuka. Oke, gantian boleh? Gantian. Jadi kita akan mendapatkan filosofinya Bapak Ibu apa yang terjadi apabila Bapak Ibu membuka
sesuatu yang berharga untuk mengontrol diri Bapak Ibu sendiri. Oke, kita gantian ya. 1 menit mulai dari sekarang. Giliran, nanti Bu Dewi yang buka. Oh, teteh ya? Oke. Ayo dibuka di sana. Saya Bu Nadi membuka ya, membuka ya. Oke, terbuka. Sip. Selesai ya, Bu Nadi terbuka. Oke, bisa kita akhiri? Sudah ya? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sudah selesai. Ternyata Bu Nadi sudah bisa tergoda. Oh, belum terbuka ya? Oke, tidak bisa terbuka. Sip. Bu Rima sambil pingin nangis ya karena dibujuk sama Bu Ewi karena disuruh buka. Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, apa sih sebenarnya filosofi dari permainan ini Bapak Ibu? Nah, jadi ternyata kalau kita bisa membuka apa yang menjadi suatu yang paling berharga dari orang lain, berarti Bapak Ibu berhasil mengontrol orang tersebut. Nah, filosofi yang kedua, apabila Bapak Ibu tidak bisa membuka orang itu untuk membuka apa yang berharga dalam dirinya, berarti orang tersebut tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, jadi walau bagaimanapun kita tetap mempertahankan apa yang berharga di dalam diri kita. Nah, jadi memang sebaiknya tidak dibuka Bapak Ibu. Sebaiknya tidak dibuka. Sesuatu yang berharga itu tidak bisa dibuka. Jadi kita harus bisa mengontrol atau menjaga diri kita supaya kita tidak terkontrol oleh orang lain. Nah, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik. Oke, sip, mantap. Lanjut ya ke materi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan universal. Nah, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai-nilai apa saja yang harus kita sampaikan kepada peserta didik kita tanamkan kepada peserta didik kita agar kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, nilai-nilai kebajikan universalnya. Oke. Nah, ini intermezzo ya Bapak Ibu ya. Ini saya tidak bermaksud untuk menyinggung orang lain atau apa segala macam. Cuman memang pada saat saya membuat slide ini, saya terpikirkan seperti ini. Nah, Bapak Ibu mengetahui bahwa salah satu rekan guru Anda memberikan les privat kepada beberapa murid suatu pelajaran tertentu. Murid-murid yang mengikuti les privat telah mendapatkan soal-soal yang akan dijadikan bahan tes, dan tentunya hasil tes mereka menjadi sangat baik dibandingkan dengan hasil murid-murid yang lain. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Oke, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Contoh nih ya, contoh. Nah, dari permasalahan tersebut, Anda diminta untuk membuat suatu pertimbangan yang menyangkut dua nilai kebajikan yang sama-sama Anda nilai junjung tinggi. Nah, jadi secara garis besar nih Bapak Ibu, saya kasih contoh. Saya sama Bu Emi dekat nih, ya. Bu Emi mengetahui kalau saya nih ngajar les privat. Kemudian saya memberikan soal kepada anak-anak murid agar murid tersebut mendapatkan nilai terbaik. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Agar kedua sisi itu, sisi Bu Emi dan sisi saya, sisi sekolah dan sisi saya sama-sama dijunjung tinggi. Berarti tidak ada yang dirugikan Bapak Ibu. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Nah, di satu sisi Anda berhadapan dengan kebenaran, berbuat yang benar berarti melaporkan sesuatu yang melanggar peraturan sekolah. Nah, di sisi lain, rekan guru itu adalah sahabat Anda, di mana nilai kesetiaan Anda sebagai seorang teman dipertaruhkan di sini.
Bila di dua nilai kebajikan saling bersinggungan, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Langkah mana yang harus Bapak Ibu ambilkan? Keputusan apa yang harus Bapak Ibu buat? Ayo, gimana menurut Bu Nani? Apa yang harus Bu Nani lakukan saat ada teman Bu Nani seperti itu? Di kasus yang sebelumnya. Apakah Bu Nani tetap mempertahankan, tetap menyembunyikan informasi itu, ataukah Bu Nani melaporkan hal tersebut kepada pihak sekolah, sedangkan guru tersebut adalah teman Bu Nani sendiri? Nah, susah ya Bu? Oke, susah ya Bu ya, karena di sini ada nilai kesetiaan Ibu sebagai seorang teman dipertaruhkan. Nah, menurut Ibu apa yang harus Ibu lakukan? Iya, baik. Berarti kita tetap menjaga nama baik. Itu versinya Bu Putih. Bagaimana versinya Bu Emi? Bersama dengan kawan kita. Iya. Sama-sama mengajak untuk kepala sekolah. Iya. Melaporkan hal tersebut. Heeh. Ya. Jadi gini, orang guru itu memberikan bocoran soal ujian. Nah, sedangkan teman itu tuh sahabatnya Ibu gitu loh, temannya Ibu gitu. Nah, apa yang harus Ibu lakukan? Apakah Ibu langsung ujuk-ujuk lapor ke kepala sekolah atau personal? Oke, baik, personal dulu. Berarti kita harus personal dulu. Kemudian setelah itu melaporkan ke kepala sekolah. Baik. Nah, jadi benar Bapak Ibu, benar. Jadi kita harus melakukan secara personal dulu kepada teman kita. Jadi tidak langsung melaporkan. Kita benar melaporkan, tapi ada tahapannya, step by step yang harus kita lalui. Gak boleh langsung ujuk-ujuk melaporkan, gak boleh. Kita harus personalia dulu. Iya, jadi kita ajak, dipanggil. Bu Eka ini tidak boleh seperti itu, karena ini melanggar peraturan sekolah, gitu kan? Nah, dia masih seperti itu, ingatkan lagi. Masih seperti itu, ayo kita laporkan. Jadi intinya kita lihat kawan juga itu apakah bisa menerima saran. Iya, betul. Teguran dari kawan. Iya, karena saran yang baik adalah untuk memajukan kita semua. Inilah ya Bapak Ibu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan tuh memang harus kita sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, nilai kebajikan yang harus kita tanamkan di peserta didik kita. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sebenarnya di dalam rencana pembelajaran kita juga udah tercantum ya, termaktub di dalam RPP kita. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pastilah ya, karena kita berdoa. Sebelum belajar kita udah berdoa dulu, ya, religius. Kemudian mandiri. Nah, mandiri peserta didik mempersiapkan alat-alat belajarnya, alat tulisnya, bukunya, dan segala macam. Udah kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kemudian bernalar kritis. Kita itu biasa diprotes dia. Bukan halaman ini Bu, kata dia. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya nilai-nilai itu udah ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ini tadi. Mas Menteri mulai menggaungkan profil pelajar Pancasila itu sepertinya 3 tahun terakhir ini. Ya, profil pelajar Pancasila. Ini elemen-elemennya. Ini bisa Bapak Ibu searching lah ya. Kita skip aja. Jadi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kita lihat hubungan dia mereka dengan Tuhan, kemudian kepercayaannya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ini berkebinekaan global, dia menghargai dan mengenal budaya yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian kemampuannya berkomunikasi, berinteraksi dengan sesama, apakah dia menggunakan bahasa daerahnya, apakah dia menggunakan bahasa ibu atau bahasa Indonesia. Nah, ini gotong royong. Ini yang biasanya agak susah Bu, gotong royong. Karena kadang kita lihat kita suruh anak, siapa yang bikin hari ini? Si A, si B, si C, si D. Tapi yang bergerak hanya 2 orang, 3 orang, gitu kan, Bapak Ibu. Nah, ini agak susah.
untuk kita tanamkan. Tapi bisa, butuh waktu. Ya, kreativitas kemudian mandiri. Nah, keenam karakteristik tadi itulah disebut dengan profil pelajar Pancasila. Nah, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Nah, hayalkan dulu. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu ingin capai? Yang mendasari tindakan Bapak Ibu. Pak Riki datang ke kelas tepat waktu. Apa yang menjadi motivasi Pak Riki? Mencontohkan kepada anak. Oke, pencontohan kepada anak, memberikan contoh, ya. Pak Satpam hadir tepat waktu di gerbang. Pak Nuh hadir tepat waktu pada saat Pak Nuh melaksanakan tugas di gerbang depan. Apa yang Pak Nuh pikirkan? Apa yang menjadi motivasi atau apa yang menjadi dasar? Supaya anak-anak yang keluar masuk dari pagar. Oke, berarti supaya anak lebih aman, ya, keselamatan anak. Berarti Pak Nuh ini, kebiasaan manggil Pak Satpam. Pak Nuh ini memikirkan keselamatan anak. Ya, Bu Dewi, apa yang menjadi motivasi Bu Dewi saat Bu Dewi datang tepat waktu di kelas? Karena anak itu sudah datang ke sekolah, dititipkan oleh orang tua, berarti kita harus bertanggung jawab untuk Bertanggung jawab, baik. Itu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kita resapi sama-sama. Nah, motivasi yang mendasari Bapak Ibu datang tepat waktu di kelas itu ada berbagai macam, Bapak Ibu. Yang pertama, apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan Anda dan kemudian mendapat surat peringatan? Iya juga sih, ya benar ya. Iya juga sih, itu nggak mau kan dapat teguran dari kepala sekolah kan? Benar ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi. Oke, ya, enggak ya? Jauh ya? Jauh ya? Oke, alhamdulillah. Kebablasan. Nah, Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Benar Bapak Ibu? Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kita pilih yang ketiga ya Bapak Ibu ya. Sepakat ya. Jadi kita harus memotivasi diri kita sendiri. Kita harus ambil poin yang nomor 3. itulah budaya positif dari gurunya. Iya benar Ibu Emi. Jadi kalau kita datang tepat waktu kalau tidak ingin ditegur, itu mungkin bisa juga, tapi bukan itu. Bukan itu Bapak Ibu. Itu bukan contoh disiplin positif yang harus kita tanamkan ke peserta didik kita. Ini yang harus kita tanamkan, ini yang harus menjadi motivasi diri kita, yang menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Bapak Ibu, karena Bapak Ibu percaya bahwa Bapak Ibu tindakan apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu adalah contoh untuk anak-anak murid kita. Baik ya. Nah, mana motivasi yang paling kuat? 3 dong ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah kita skip ya Bapak Ibu. Kita skip. Oke, wait. Sepertinya sudah mau habis. Mau games lagi atau kita lanjut? Lanjut ya. Nah, ini hukuman dan penghargaan Bapak Ibu. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas di sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran yang terjadi, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya, Bapak Ibu. Nah, baik. Ini hukuman dan penghargaan. Saya ada beberapa contoh bentuk hukuman dan konsekuensi. Saya mau Bapak Ibu memilih, ya, kelihatan? Ya, Bapak Ibu memilih hukuman atau konsekuensi. Baik, nanti setelah itu baru
kita jabarkan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, apa itu penegakan secara disiplin positif atau negatif. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Alasannya? Buat tidak nyaman. Yes. Tidak nyaman. Keren. Jadi mencatat 100 kali dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Baik, itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Bagus. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket jam 12 siang. Hukuman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Karena tidak menggunakan. Konsekuensi. Kenapa? Karena sudah dibuat peraturan sekolah. Nah, ya Bapak Ibu ya, karena sudah membuat peraturan sekolah yang tidak menggunakan sepatu hitam, mungkin sudah ada konsekuensinya. Jadi kalau dia tidak pakai sepatu itu boleh seperti itu. Jadi dia berkonsekuensinya tadi, dia tidak menggunakan sepatu warna hitam, konsekuensinya tidak pakai sepatu. Kemudian berdiri di depan kelas, mengangkat satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang tertinggal pelajaran. Konsekuensi. Duduk di bangku pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Oke. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PPK. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Baik Bapak Ibu. Nah, berarti Bapak Ibu sudah bisa membedakan mana konsekuensi, mana hukuman. Sepertinya materi ini skip aja. Nah, Bapak Ibu, ini yang nggak boleh kita lakukan. Sesuatu yang menyakitkan tidak boleh. Nah, kalau kita mau sukses untuk membentuk budaya positif di sekolah, kita harus ambil ini Bapak Ibu. Disiplin. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Nah, kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusinya, itu merupakan pilihan. Berarti kita memberikan anak-anak itu pilihan Bapak Ibu. Kamu mau mengerjakan ini atau tidak? Itu bisa kita kasih pilihan ternyata. Itu restitusinya. Nah, yang harus, jadi Bapak Ibu, saya belajar di program guru penggerak, kita harus seperti ini. Harus memberikan restitusi. Nah, ya tidak boleh yang ini. Nah, kenapa hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu panjang? Konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam waktu yang pendek. Jadi pada saat itu dia tidak mengerjakan PR misalnya, tidak terlambat masuk misalnya, terlambat masuk. Kita memberikan dia hukuman pada saat itu, pendisiplinan pada saat itu, konsekuensinya. Nah, berarti dia tidak berefek ke depan. Nah, tidak ada efek ke depan. Ya, restitusinya menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan, kalau hukuman tuh korban mendapatkan keadilan. Tapi kalau konsekuensi, korban diabaikan Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, Bu Nani bukunya dicoret sama si Bu Rabiatul. Tapi Bu Rabiatul itu mendapatkan konsekuensi, tapi Bu Nani diabaikan. Nah, tapi kalau restitusi, Bu Nani mendapatkan ganti dari apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rabiatul. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak murid yang mencoret bukunya, terus bukunya harus diganti, itu restitusinya. Nah, berarti korban juga mendapatkan apa yang harus
didapatkannya, Bapak Ibu ya. Hukuman murid anak akan tersakiti. Nah, kalau disiplin, murid anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, anak mendapatkan penguatan. Nah, ini Bapak Ibu, nanti materinya saya share. Nah, hukuman dan penghargaan. Penghargaan atau hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk membelajar yang sesungguhnya. Nah, Bapak Ibu, ini saya simpulkan saja. Ternyata kita tidak boleh memberikan penghargaan terlalu sering kepada peserta didik kita. Nah, itu pun baru saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak. Ya, penghargaan efektif. Nah, jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek, itu saja. Jadi, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang itu akan bergantung apa yang kita berikan, Bapak Ibu. Jadi tidak boleh serta kehilangan motivasi dalam diri dia. Nah, kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Nah, jadi ini tidak efektif nih Bapak Ibu. Poin-poin yang tidak efektif. Jadi ternyata penghargaan ini bisa juga merusak hubungan. Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Benar nggak Bapak Ibu? Nah, ya benar ya, secara tidak langsung ya. Nah, oh iya dia secure gitu. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan itu. Orang ini terus dipuji sama kepala sekolah. Nah, pasti ada iri. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan kita saja Bapak Ibu. Efeknya yang luar biasa. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Mereka tidak percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu efek dari penghargaan tadi. Nah, ini kita udah sampai di penghujung. Di penghujung atau belum ini ya? Apa itu restitusi? Nah, tadi Bu Rima bilang bagaimana kita restitusinya? Nah, apa yang harus kita restitusikan? Nah, restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Ini menurut dosen pada tahun 2004. Nah, jadi Bapak Ibu, ini ciri-ciri restitusi. Nah, yang pertama ini bukan menembus kesalahan, memperbaiki hubungan, ya. Jadi ini ciri-ciri restitusi. Nah, tahapan restitusi. Nah, Bapak Ibu, kita tahapannya ada tahapan-tahapan. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya ini bukan teh. Oh iya ya benar teh. Nah, pada tahap ini Bapak Ibu itu misalnya nih ada peserta didik yang salah. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Susah ya Bu, berapa waktu dan kita tidak pakai kalau kita melaksanakan restitusi di kelas. Guru dapat mengucapkan kata-kata sebagai berikut. Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Sering kok orang lain membuat salah. Lembut ya bahasanya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, kata kita kan. Nah, Bapak Ibu, kita bisa selesaikan permasalahan ini. Nah, seperti itu ternyata. Kita bujuk dia macam Subhan kan? Subhan kan? Subhan boleh melakukan ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa nak. Nah, gitu kan? Setiap orang kan pernah punya salah. Semua orang pernah berbuat salah, gitu kan? Bahas nih kalau gitu, ini masalah ya, macam mana kalau ini kan? Pasti gitu kayak gitu kan? Iya Bu. Suara Bu Mira kedengaran dari sini sampai sini. Suara Bu Emi Mas ganti dari ruangan sebelah kedengaran. Suara saya mungkin kedengaran dari kelas Punani, kecuali kelas suara Punani. Suara Punani tidak kedengaran karena memang kecil suara dia. Nah, setelah siswa itu
kita tenangkan dengan kata-kata kita seperti itu, Bapak Ibu. Saya, Ibu, Bapak Ibu tertarik nih akan mencari siapa yang salah. Jadi kita menguatkan dia tadi, menguatkan peserta didik yang telah melakukan kesalahan tadi. Selain kamu nanti Bapak Ibu cari ya siapa ini yang salah nih, nah gitu kan. Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian tahapan selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, kita memvalidasi nih tindakan yang udah dilakukan dia nih. Perbuatannya yang dilakukan ini apa aja yang salah. Nah, ada kata-kata ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Waduh, ternyata ada kata-kata seperti itu, Bapak Ibu. Jadi restitusi itu seperti itu ternyata. Kamu tuh bisa loh melakukan kesalahan ini lebih buruk lagi daripada ini. Jadi mungkin jeblok kali di hati dia. Ya ibu nih, gitu kan? Kan Bu? Ternyata nanti di tahapan selanjutnya Bu. Nah, iya benar Bu. Jadi kita nih udah bilang dari hati kan? Kita udah bilang nih berbuat salah tuh nggak apa-apa nak. Gitu kan? Kita udah bilang kayak gitu nih, berbuat salah tuh nggak apa-apa. Setiap orang punya salah, gitu kan ya. Nah, ibu pun pernah melakukan hal kayak gitu kan? Nah, itu. Terus ternyata kamu nih saudara bisa melakukan kesalahan ini lebih daripada ini. Ya, kenapa tidak melakukan gitu kan? Nah, jadi dia bilang, kok kayak gini ya, gitu kan? Nah, ya kan? Ya, terus kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Itu kalau misalnya dia menjaga tadi supaya dia tuh biasanya kan kawannya suka ganggu kan, ganggu. Jadi terus dia melawan juga, memberontak juga. Nah, ini kata-kata ini yang harus kita sampaikan ke peserta didik itu. Nah, kemudian setelah kita menanyakan tadi itu, kita kembali lagi ke keyakinan kelas kita kalau mereka buat input. Nah, kita skip ya. Ini udah, oke, ini skip udah. Aku tadi udah. Udah kan? Belum. Ada materi yang harus kita skip. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Nggak banyak lagi. Tinggal 13 slide lagi. Nah, baik. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Saat kita berada di dalam kelas, saat kita menjadi guru, ini yang memang harus kita miliki Bapak Ibu. Ini yang paling penting. Dan saya juga merasa sangat beruntung berada di program pendidikan guru penggerak, karena dengan saya mengikuti kegiatan itu, saya jadi tahu ternyata kita ini memiliki posisi kontrol seperti ini Bapak Ibu. Nah, pertama penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, kemudian teman, kemudian sebagai monitor, kemudian sebagai manajer. Ini paling tinggi. Posisi paling tinggi itu adalah sebagai manajer. Nah, yang paling rendah itu adalah penghukum. Nah, apa saja posisi kontrol ini? Bapak Ibu, sebagai penghukum, kita bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan kepada murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kau tidak. Pernah Bapak Ibu seperti itu? Pernah ya? Pernah. Setelah ini nggak usah lagi ya? Oke. Oke, kita sama-sama belajar lebih baik lagi. Kemudian kamu selalu aja salah, kamu selalu aja nggak bisa. Kok gini aja nggak bisa? Nah, pernah nggak kita berucap seperti itu Bapak Ibu? Nah, jadi ternyata itu nggak boleh Bapak Ibu. Nah ya, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara pembelajaran bisa berhasil, yaitu nih. Nah, jadi ini nih suaranya naik 1 oktav. Nah, kalau yang ini hendak 1 oktav. Ini biasanya Bu Rabianto bisa dengarnya. Apa kau gitu bang? Gak usah lah gitu bang. Gak sayang ke sama ibu bang. Biasa saya dengar dengan Bu Rabianto. Memang Bu Rabianto ini memang jarang marah. Saya dengar dari kelas 9. Jadi pembuat orang merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan. Ini macam Bu Nani. Ya Bu Nani juga nih. Ya Bu Nani. Keheningan yang membuat orang lain merasa
merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Benar? Betul Bu Nani? Ya, mungkin ini sudah sering Bu Nani lakukan di kelas ya Bu Nani ya. Nah, bagaimana caranya itu Bu Nani? Misalnya nih ada anak nih, ada anak yang berbuat salah. Kata-kata yang pertama Bu Nani sampaikan ke siswa itu apa Bu Nani? Yang pertama saya dari awal masuk, pertama saya katakan apa yang saya tidak suka, apa yang saya suka. Oke. Nah, Berarti itu kesepakatan saya awal. Oke. Apa yang tidak suka jangan kamu lakukan, apa yang ibu suka kamu lakukan. Kalau anak terlambat saya tidak pernah menghukum, karena kalau terlambat mereka baca doa, saya minta jujur saja. Kenapa kamu terlambat? Oke. Karena ibu juga biasa terlambat. Nah, manusia itu sama. Lalu mereka tetap jujur, karena kejujuran nomor satu. Saya bilang sepintar apapun kalau anak itu tidak jujur itu tidak itu yang selalu saya sampaikan. Jadi alhamdulillah anak-anak itu tak pernah bohong. Iya, berarti dia tidak mengecewakan kita. Ya, Berarti tidak udah masuk di mengecewakan. poin ini ya Bu ya. Iya. Jadi murid dia tidak mengecewakan orang lain kalau ibu berbicara Iya. seperti itu. Oke. Kalau dia salah, misalnya terlambat dia langsung baca doa. Kalau dia pelan, loh, yang lainnya kalau baca doa nyaring. Nah, kamu harus nyaring juga. Dan teman-temannya akan mengingatkan. Berarti Bu Nani sudah bisa menjalankan di kelas pembuat merasa bersalah di kelas ya Bu ya? Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nani. Nah, ini penting nih kawan-kawan, membuat merasa bersalah. Nah, pada posisi teman, siapa? Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu yang memposisikan Bapak Ibu sebagai teman di sini. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apakah Bapak Ibu ada di sini yang menjadi teman? Iya ya, ada ya Bu Rima nih. Bu Rima ini sering nih. Saya lihat Bu Rima ini dekat sekali dengan peserta didiknya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah jadi Bapak ya, dan Ibu ayolah bantu Ibu ya. Yuk. Nah kan gitu kan, benar nggak Bapak Ibu? Nah itu Bapak Ibu sudah menerapkan posisi kontrol Bapak Ibu sebagai teman. Ya udah, kali ini nggak apa-apa, nanti Ibu bereskan pekerjaannya. Nah, oke. Nah, tapi Bapak Ibu, pada saat kita memposisikan kita sebagai teman, itu sepertinya akan ada efeknya. Kenapa? Murid terkadang dia akan merasa terus dibela kalau dia melakukan kesalahan. Itu ruginya kalau kita sebagai teman dari Bapak Ibu. Nah, terkadang ada juga peserta didik yang tidak menghargai kita kalau kita sebagai teman ini. Jadi dianggap teman. Nah, walaupun kita berada di posisi teman, kita harus ada gate, ada gerbang. Ya, harus ada batasannya supaya anak tidak bablas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini sebagai pemantau. Nih, memonitor sebagai berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Nah, Bapak Ibu, saya mengharapkan kita semua berada di posisi ini mulai hari ini. Ya, bukan sebagai penghukum, bukan juga sebagai pembuat merasa bersalah, tapi kita harus sebagai ini. Kalau bisa seperti ini Bapak Ibu. Ya, kita tegas tapi kita berusaha untuk mengontrol peserta didik kita. Nah, ini adalah yang paling tinggi Bapak Ibu. Nah, manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid dan mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memberikan keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Nah, ini harapan kita semua Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus menjadi manajer untuk anak-anak murid kita. Kita sebagai pengontrolnya, kita sebagai pembuat merasa bersalahnya, kita juga bisa menghukum dia, kita juga sebagai temannya. Inilah posisi paling tinggi saat kita berada di kelas Bapak Ibu sekalian. Oke, ini bisa kita skip. Nah, Bapak Ibu, tadi segitiga restitusi ya. Nah,
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi Bapak Ibu nanti baik-baik sama muridnya. Kalau muridnya itu ya membuat salah ya, Ibu tahu kamu salah, Ibu juga pernah berbuat salah, jadi jangan diulangi seperti itu. Nggak akan single. Semoga bisa kita berdua baik dia. Karena ini juga PR ya. Oke ya, 3 langkahnya. Ini bisa kita skip ya, tapi boleh direkam. Ini sudah kita ulang karena memang banyak. Oke, sip. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan adanya tadi posisi kontrol, disiplin positif, budaya positif. Nah, Bapak Ibu, saya sangat berharap kita sama-sama menciptakan budaya positif di sekolah ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah melakukan budaya positif di sekolah, sudah mencerminkan budaya positif di sekolah, cuma tidak dilakukan secara intens, tidak dilakukan secara berkelanjutan. Karena memang Bapak Ibu sendiri seperti slogannya Guru Penggerak adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jadi dengan adanya diseminasi ini, saya berharap Bapak Ibu yang berada di kelas saya tergerak untuk menciptakan budaya positif di sekolah, kemudian bergerak untuk mengimplementasikan budaya positif itu, kemudian menggerakkan peserta didik kita untuk bersama-sama menjadikan peserta didik kita anak-anak yang berbudaya positif. Baik, demikianlah dari saya. Tapi sebelumnya saya mau tutup dulu, tapi tutup dulu ya, nanti baru kita ice breaking, joget-joget di akhir ya, sebagai penutup kita pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, demikian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan kerjasamanya. Saya mohon maaf kalau misalnya saya ada tersilap kata, tersilap tingkah dalam memberikan materi pada sore hari ini dari siang sampai sore. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, tepuk tangan untuk mereka. Baik Bapak Ibu, sebelum kita tutup, mungkin sedikit saya bisa simpulkan sedikit dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Eka. Pada intinya tadi kan tentang budaya positif. Nah, budaya positif tentunya dimulai dari kita sebagai guru dalam hal ini. Kenapa? Karena budaya positif itu kan seperti yang disampaikan tadi adalah pembiasaan yang harus diterapkan, yang harus dikembangkan di sekolah. Dan dalam penerapannya tentu tidak semudah itu dan tidak bisa secepat itu. Karena perlu contoh, perlu tauladan, perlu bimbingan, tuntunan, dan itu tentunya di sekolah adalah dari kita. Ya, jadi pada intinya pembiasaan positif, budaya positif yang sudah dimiliki oleh peserta didik itu akan mampu atau bisa membentuk karakter yang positif juga bagi peserta didik tersebut. Ya, itu kesimpulan sekilas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Eka. Jadi Bapak Ibu, demikian tadi presentasi dari Bu Eka Suryanti. Mari kita ucapkan alhamdulillah, semuanya berjalan lancar dan kita banyak mendapatkan ilmu dari apa yang disampaikan oleh Bu Eka. Mungkin sebenarnya sudah banyak kita, ya, tapi mungkin kita belum menyadarinya. Nah, ya, jadi alhamdulillah sekali. Jadi kita jadi bisa terbuka pikiran kita, ya. Dan saya selaku moderator pada sore hari ini mohon maaf kalau ada salah baik dalam sikap atau kata-kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan.
Oke, terima kasih. Foto lah, foto. Bu, berani sini, berani. 1, Oke, 2, Oke. 3. 1, 2, 3.